Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 4 ingin memaparkan materi statistika 1 pada pertemuan ketiga, yang mana judul materinya yaitu data statistik. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah statistik 1 yaitu Ibu Hasnita MSI. Sebelum masuk kepada sesi pemaparan materi, di sini saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan kedua rekan kelompok saya. Saya sendiri Rizda Aulia Putri dan kedua rekan kelompok saya Jelia Andini dan Muhammad Sulhan Aziz. Adapun subbab materi yang ingin dipaparkan pada video ini yaitu yang pertama, jenis data dalam statistik yang akan dipaparkan oleh Muhammad Sulhan Aziz. Materi yang kedua, teknik pengumpulan data yang akan dipaparkan oleh Zelia Andini. Dan materi yang terakhir, bentuk penyajian data yang mana saya sendiri yang akan memaparkannya. Langsung saja saya serahkan kepada Muhammad Sulhan Aziz untuk memaparkan materinya. Jenis data dalam statistik. Data dibagi menjadi 3 yaitu menurut sifat, menurut sumber data, dan menurut skala pengukuran. Dalam menurut sifatnya itu ada 2, yang pertama kualitatif dan yang kedua kuantitatif. Selanjutnya menurut sumber data juga ada 2 yaitu primer dan sekunder. Sedangkan menurut skala pengukuran yaitu ada 4. Yang pertama nominal, kedua ordinal, ketiga interval, dan yang terakhir rasio. Jenis data menurut sifatnya yaitu ada kualitatif atau disebut non-angka. Contohnya ialah kinerja, hobi, suku, ataupun status pernikahan. Sedangkan kuantitatif itu bersifat angka. Di dalamnya ada diskret, contohnya jumlah anak dan jumlah mobil. Adapun kontinu, contoh berat badan ataupun jarak tempuh. Jenis data menurut skala pengukuran. Yang pertama ialah nominal. Sifatnya hanya membeda-bedakan antar kelompok atau mengklasifikasi data. Contohnya jenis kelamin. Yang selanjutnya ialah ordinal. Selain memiliki sifat nominal, juga menunjukkan peringkat. Contohnya kuesioner, tingkat pendidikan. Kemudian interval. Memiliki nomor atau pengukuran 0 sama dengan tidak memiliki makna. Contohnya ialah temperatur. Dan yang terakhir ialah rasio. Skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan dua nilai mempunyai arti. Contohnya 0 sampai 100 ataupun jumlah pengangguran. Pembagian data menurut sumber data. Data dibagi 2 yaitu primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Contohnya data angkot survei pelanggan bank Kalteng. Kemudian sekunder. Data sekunder adalah data yang telah diterbitkan atau diolah oleh pihak lain. Contohnya data catatan perusahaan berupa gaji. Sumber data statistik. Data sekunder dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik Bank Indonesia, Kementerian Dinas Pemerintahan Daerah, perbankan, dan perusahaan, serta sumber lainnya. Data primer harus dicari dan diolah sendiri oleh peneliti yang biasanya dilakukan melalui wawancara baik langsung ataupun tidak langsung, dan biasanya juga melalui kuesioner. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi 2 yaitu yang pertama adalah berdasarkan cara pengambilan dan yang kedua adalah berdasarkan banyaknya data yang diambil. Pada teknik pengumpulan data, berdasarkan cara pengambilan terdapat 4 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan antara narasumber dan pewawancara. Yang kedua adalah observasi. Observasi adalah aktivitas pengamatan terhadap suatu objek
untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dan yang keempat adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik pengumpulan data berdasarkan banyaknya data yang diambil, terbagi menjadi dua teknik pengambilan data, yaitu sensus dan sampel. Yang pertama adalah sensus. Sensus adalah pencacahan lengkap terhadap seluruh unit populasi yang menjadi objek pengamatan pada suatu wilayah. Dan yang kedua adalah sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah bentuk pengemasan suatu data secara visual sedemikian sehingga data lebih mudah dipahami. Penyajian data terbagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram. Yang pertama adalah tabel. Tabel merupakan susunan data yang disajikan dalam bentuk baris dan kolom atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Yang kedua adalah diagram. Diagram adalah suatu representasi simbolis informasi dalam bentuk geometri dua dimensi, sesuai teknik visualisasi. Penyajian data dalam bentuk diagram terbagi menjadi tiga, yaitu diagram garis, diagram batang, dan juga diagram lingkaran. Langsung saja kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu bentuk penyajian data. Di tabel telah disediakan jumlah penduduk menurut kabupaten atau kota provinsi Kalimantan Tengah pada rentang tahun 2003 sampai dengan 2009. Kabupaten atau kota yang termasuk ke dalam provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, Sukamara, Lamandau, Suruyan, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, Barito Timur, Murung Raya, dan yang terakhir Palangkaraya. Misalnya, jumlah penduduk pada tahun 2003, kita dapat melihat bahwa yang paling banyak penduduknya itu berada di Kota Kapuas dengan jumlah 300.029.480. Dan kita juga dapat melihat di Kota Palangkaraya, tiap tahunnya itu jumlah penduduknya semakin meningkat. Maka bentuk penyajian data dari tabel jumlah penduduk menurut kabupaten atau kota provinsi Kalimantan Tengah bisa dilihat seperti berikut. Yang pertama bisa digambarkan dengan diagram garis. Di sini terlihat jumlah penduduk Kalteng tahun 2003, bahwa yang paling tinggi adalah Kapuas dan yang paling rendah Sukamara. Maka jika dia dibuat ke diagram garis, maka bentuknya akan seperti ini. Kemudian ada grafik jumlah penduduk Palangkaraya tahun 2003 sampai dengan 2009. Dari gambar ini kita dapat melihat bahwa tiap tahunnya penduduk Palangkaraya itu semakin meningkat. Kemudian yang kedua ada diagram batang. Jumlah penduduk Kalteng tahun 2003 jika digambarkan ke diagram batang, maka bentuknya akan seperti ini. Jika dia yang paling tinggi, berarti itu adalah jumlah penduduk yang paling banyak. Dan jika dia berada di paling rendah, berarti itu jumlah penduduk yang paling sedikit. Kemudian yang ketiga ada diagram lingkaran. Jumlah penduduk Palangkaraya tahun 2003 sampai dengan 2009, jika digambarkan ke bentuk diagram lingkaran, maka bentuknya akan seperti ini. Misalnya yang warna oranye itu ada di tahun 2003, biru 2004, merah hati 2005, kuning 2006, abu-abu 2007, ungu 2008, dan merah 2009. Jadi, itulah tadi teman-teman pemaparan materi dari kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya mewakili kedua rekan kelompok saya, memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang telah memberikan like. Dan jangan lupa juga ya untuk di-subscribe channel YouTube-nya. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar ya kalau sudah like dan subscribe. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.